Mari kita buka firman Tuhan Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-20, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-22. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan, surat kepada sidang jemaat Laodikia yang keadaannya suam. Suratkanlah kepada malaikat sidang jemaat yang di Laodikia seperti yang demikian. Inilah sabda daripada Dia yang bernama Amin, yaitu saksi yang setiawan dan benar, awal segala kejadian Allah. Aku tahu segala perbuatanmu, engkau itu sejuk pun tidak, hangat pun tidak. Aku suka jika engkau sejuk atau hangat. Oleh sebab engkau begitu suam dan hangat pun tidak, sejuk pun tidak, maka aku hendak meludahkan engkau dari dalam mulutku. Dengan sebab katamu, aku kaya dan sudahlah aku beroleh kekayaan, dan satu pun tiada kekurangan padaku, padahal tiada engkau mengetahui bahwa engkaulah orang malang, dan yang tiada terkasihan, dan miskin, dan buta, dan bertelanjang. Sebab itu aku ikhtiarkan engkau membeli kepadaku emas yang sudah beruji dengan api, supaya engkau kaya, dan pakaian putih supaya engkau berkain. Dan jangan ketara malu keadaanmu yang bertelanjang, dan lagi celak mencelak matamu supaya engkau boleh nampak. Maka seberapa banyak orang yang kukasihi aku tegur dan ajar, sebab itu berusahalah serta bertobat. Tengoklah, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jikalau barang seorang mendengar suaraku serta membukakan pintu, maka masuklah aku kepadanya, lalu makan dengan dia dan ia dengan aku. Maka orang yang menang, aku memberi dia duduk dengan aku di atas arasku, sebagaimana aku juga menang serta duduk dengan Bapakku di atas arasnya. Barang siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar kata Roh kepada segala sidang jemaat. Saya minta tolong baca di dalam terjemahan baru, di dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, tolong pakai mic karena ada live ini. Ya. Wahyu 3 ayat 15 mulai dalam terjemahan baru. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, surat kepada jemaat Laodikia ini, nasihat kepada jemaat Laodikia ini tentu saya juga sudah berapa kali membawa cerita atau khotbah tentang jemaat Laodikia. Tetapi tidak mengapa kali ini kita ulangi khotbah ini karena ada banyak hal penting Bapak Ibu Saudara yang harus kita ketahui tentang jemaat Laodikia. Ya, saya berbagi pengalaman ketika saya dan Ibu Gembala, kami berada di Turki dan kami boleh mempelajari apa yang terjadi kepada jemaat Laodikia. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, jemaat Laodikia ini kenapa Tuhan katakan mereka begitu suam, kenapa Tuhan katakan mereka harus membeli emas, bahkan mereka itu buta, malang, tentu ada satu maksud, saudara-saudara. Ya, mari kita lihat, saudara, ayat ini. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-14 sampai 22 ini berisi surat atau nasihat kepada jemaat yang ada di Laodikia. Jemaat Laodikia, Bapak Ibu Saudara, adalah jemaat yang terakhir yang ditegur oleh Tuhan. Dari 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu, ada Efesus, ada Smyrna, ada Pergamus, ada Tiatira, ada Sardis, ada
Philadelphia dan ada apa tadi saya lewat satu? Efesus tadi ya, tadi sudah bilang ya. Ada Laodikia. Nah, 7 jemaat Asia kecil ini, Bapak Ibu Saudara, mereka adalah jemaat yang sebenarnya sudah terbangun dengan pengajaran dari Tuhan. Hanya saja mereka sudah disesatkan, dimasuki oleh pelajaran-pelajaran yang salah. Bahkan ada jemaat yang sudah terpengaruhi dengan keadaan dunia, saudara-saudara. Nah, jemaat Laodikia menjadi jemaat yang terakhir yang ditegur oleh Tuhan. Nah, kita seringkali ingat jemaat ini karena ada teguran keras yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Tuhan katakan mereka adalah jemaat yang suam-suam kuku, saudara-saudara ya. Kenapa Tuhan katakan mereka itu jemaat yang suam-suam kuku? Mari kita lihat latar belakang daripada kota Laodikia. Nah, saudara, kota Laodikia adalah kota yang sangat kaya. Kota yang sangat makmur pada masa itu, saudara-saudara. Karena kota ini terkenal dengan 3 hal yang mereka miliki. Ada 3 hal utama yang mereka miliki yang kemudian digunakan oleh Tuhan Yesus sebagai gambaran dalam tegurannya kepada jemaat ini. Pertama, kota ini adalah kota yang sangat kaya. Karena di kota Laodikia itu adalah kota dengan pusat perbankan, saudara-saudara ya. Kota dengan pusat perbankan, kota yang kaya, sehingga saudara kota Laodikia ini mereka bisa membangun kota mereka secara mandiri. Tanpa bantuan daripada Romawi. Karena pada waktu itu mereka ada di bawah jajahan Romawi Raya, saudara-saudara. Tetapi karena kota ini begitu kaya, mereka punya pusat perbankan. Bahkan mereka punya jalur, berada di lokasi strategis jalur perdagangan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kota ini menjadi kota yang kaya. Kemudian hal yang kedua yang menjadi hal utama daripada kota Laodikia adalah mereka mempunyai industri tekstil, saudara-saudara. Ya, terkenal dengan produksi kain wol hitam yang halus dan mengkilap. Dan wol mereka punya kualitas tinggi. Kemudian hal yang ketiga yang menjadi kebanggaan daripada kota Laodikia. Di kota Laodikia ini ada sekolah kedokteran, saudara-saudara. Ada fakultas kedokteran. Dan kota ini terkenal dengan produksi salve mata mereka. Namanya Phrygian powder, saudara-saudara ya, di kota ini. Dan itu salve mata yang mereka miliki itu terkenal dan diekspor di berbagai tempat. Tetapi saudara, dari 3 keunggulan kota Laodikia, ada satu hal yang menjadi kekurangan kota ini, saudara-saudara. Mereka itu tidak memiliki sumber air alami. Ya. Kota Laodikia itu tidak memiliki sumber air alami. Berbeda dengan kota-kota yang ada di sekitarnya, baik kota Kolose dan kota Hierapolis, saudara-saudara. Kota Laodikia ini memiliki sumber air alami, tidak memiliki sumber air alami yang besar untuk kebutuhan masyarakat. Jadi dia tidak ada mata air seperti kota Hierapolis yang ada di sekitar Laodikia itu. Di kiri kanannya ada kota Hierapolis, ada juga kota Kolose, saudara-saudara. Oleh karena itu pemerintah di kota Laodikia mereka membangun aquaduk, saudara-saudara. Apa itu aquaduk? Itu saluran air buatan untuk mengalirkan air ke kota ini. Jadi air dari Laodikia, saudara-saudara, itu diambil daripada kota-kota tetangganya. Yang pertama diambil dari kota Kolose, karena di kota Kolose itu ada sungai Likus. Dan sungai Likus itu memiliki pasokan air yang segar, pasokan air dingin yang enak untuk diminum. Tetapi di sekitarnya juga ada namanya kota Hierapolis, saudara-saudara. Nah, kota Hierapolis ini terkenal dengan mata air panas yang kaya mineral. Dan juga kota ini menjadi tempat pengobatan dan terapi, wisata air panas. Bahkan waktu kami ke sana ke Hierapolis, saudara-saudara, ada satu tempat yang memang khusus tempat permandian daripada Cleopatra. Ya, Cleopatra itu ratu Mesir ya, karena kecantikan. Dia menjaga kecantikan, jadi dia ke Hierapolis. Sehingga apa, saudara-saudara? Air yang dialirkan di kota Laodikia ini menjadi suam-suam kuku. Ya, airnya tidak panas, tidak bisa untuk terapi,
dan airnya tidak dingin, tidak menyegarkan untuk diminum. Ya. Air yang dialirkan ke Laodikia, Bapak Ibu Saudara, mengandung kadar kalsium karbonat yang tinggi. Ya, itu kapur. Dan juga ada sulfur yang sangat tinggi. Sehingga kandungan mineral di dalam air ini, saudara-saudara, memiliki rasa yang tidak enak. Berbau asam, keruh. Dan jika diminum di dalam keadaan hangat, itu memicu rasa mual, memicu rasa muntah. Nah, karakteristik daripada air yang ada di Laodikia ini dipakai Tuhan Yesus sebagai gambaran rohani dan teguran keras bagi jemaat ini. Tuhan katakan di dalam ayat 15 sampai yang ke-16 bahwa engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau begitu suam-suam kuku, tidak panas dan tidak dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara, kenapa teguran ini datang kepada jemaat Laodikia? Karena di dalam kota ini, jemaat ini sudah terbangun oleh pelayanan rasul-rasul hujan awal. Ya, saya katakan tadi jemaat Laodikia sama halnya seperti jemaat Efesus, jemaat Kolose, jemaat Filipi, bahkan jemaat-jemaat Asia Kecil lainnya itu terbangun dengan pengajaran yang langsung dari Tuhan. Terbangun dengan pengajaran rasuli. Terbangun dengan pengajaran nabi-nabi, Efesus pasal 2 ayat yang ke-20. Ya. Sehingga jemaat ini, kata firman Tuhan, sudah dibawa sampai bertunangan dengan Kristus. Ya. Mereka ini bukan jemaat biasa-biasa, saudara-saudara. Tetapi jemaat yang sudah dibangun dengan pengajaran murni. Jemaat yang sudah tahu rahasia firman. Tetapi rohani mereka menjadi suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Laodikia, saya katakan tadi, yang adalah jemaat yang kaya raya, mereka langsung paham maksud sindiran ini. Kenapa? Ya, karena ketika mereka meminum air yang ada di daerah mereka, mereka juga langsung muntahkan air itu. Ya, jadi Tuhan Yesus memakai kebenaran keadaan yang terjadi pada waktu itu untuk mengungkapkan keadaan rohani yang terjadi kepada jemaat yang ada di Laodikia. Ya. Di dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-22, saudara-saudara, dalam surat kepada jemaat ini, saudara bisa jumpai sebenarnya 7 jemaat Asia Kecil. Dalam suratannya ada 7 pola, saudara-saudara. Ya, ada alamat surat. Ketika Tuhan menyampaikan nasihat kepada jemaat Laodikia, ada 7 pola. Pertama, alamat surat. Ya, kepada jemaat siapa? Kedua, sifat Kristus atau cara Kristus memperkenalkan diri. Dan yang ketiga, pujian untuk jemaat. Yang keempat, ada teguran. Ada kritikan. Ada celaan bagi jemaat. Kemudian yang kelima, ada nasihat, ada tawaran bagi jemaat. Yang keenam, ada janji yang Tuhan berikan kepada jemaat ini. Ya. Kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Saya sudah lupa apa sifat, cara Kristus memperkenalkan, alamat surat, cara Kristus memperkenalkan diri. Masih ingat Ibu Gembala? 7 pola kepada jemaat Asia Kecil? Hah? Ya, itu, seperti itu ya, saudara-saudara. Sehingga suratan-suratan ini mempunyai tujuan, saudara-saudara, supaya jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil ini bertobat daripada dosa mereka. Tetapi saudara, kalau di dalam kepada jemaat Laodikia, kita tidak jumpai pujian kepada jemaat ini. Ya. Saudara, kalau baca, kalau jemaat Efesus, Tuhan puji mereka. Mereka punya 9 perbuatan baik. Ya. Kepada jemaat Sardis, sekalipun demikian masih ada pujian bagi jemaat ini. Tetapi kepada jemaat Laodikia, saudara tidak akan temui satu pujian kepada jemaat ini. Justru Tuhan katakan, engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Rohani jemaat yang ada di
Laodikia begitu suam di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, aku akan muntahkan engkau dari mulutku. Nah saudara, keadaan rohani yang seperti ini adalah keadaan rohani yang setengah-setengah di hadapan Tuhan. Tidak panas, tidak dingin. Ya. Rohani mereka itu tidak membawa kesegaran seperti air dingin Kolose. Rohani mereka itu tidak membawa kesembuhan seperti air panas yang ada di Hierapolis. Sehingga kata firman Tuhan, rohani yang demikian sangat memuakkan di hadapan Tuhan. Tuhan akan muntahkan mereka dari mulutnya Tuhan. Rohani yang demikian adalah rohani yang kelihatan bersungguh-sungguh, rohani yang kelihatan setia, tetapi di hadapan Allah hati dan pikiran mereka hanya terfokus kepada perkara-perkara jasmani saja. Hati-hati dengan rohani yang begitu suam-suam kuku, saudara-saudara. Ya. Rohani ini adalah rohani yang najis. Rohani yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Sama seperti jemaat Laodikia. Saya katakan tadi dari 7 jemaat Asia kecil hanya Laodikia yang tidak dipuji oleh Tuhan. Mereka dikritik, mereka dicela, mereka ditegur Tuhan. Kenapa mereka dicela Tuhan? Karena kesombongan, saudara-saudara. Ya. Apa yang membuat jemaat Laodikia menjadi sombong? Sehingga akibat daripada kesombongan mereka menjadi suam-suam kuku. Kita tahu, saya sudah katakan tadi, bahwa jemaat Laodikia itu, saudara-saudara, adalah sidang jemaat yang sejahtera secara jasmani. Karena rata-rata jemaat ini pengusaha. Mereka itu pedagang, saudara-saudara. Artinya jemaat Laodikia adalah jemaat yang kuat secara finansial. Kuat secara keuangan. Karena mereka tinggal di Laodikia sebagai kota metropolitan yang punya penghasilan yang baik. Coba kita baca ayat 17. Pakai mic tolong. Ayat 17. Barang siapa yang bertelinga, 17. Dengan sebab katamu, karena engkau berkata, aku kaya, dan sudahlah aku beroleh kekayaan. Aku telah memperkaya diriku, kata terjemahan baru. Dan satu pun tiada kekurangan padaku. Dan tidak kekurangan apa-apa. Padahal tiada engkau mengetahui bahwa engkaulah orang malang, dan yang tiada terkasihan, dan miskin, dan buta, dan bertelanjang. Iya. Yang membuat jemaat Laodikia, saudara-saudara, menjadi sombong, ya, menjadi suam-suam kuku, karena mereka berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Bapak Ibu Saudara, secara materi mereka adalah jemaat yang berkelimpahan. Mereka kaya, mereka mapan secara finansial. Tetapi di hadapan Tuhan, keadaan jemaat ini sebaliknya, ya. Mereka melarat, kata firman Tuhan. Mereka memperhatinkan. Mereka sidang jemaat yang miskin. Mereka jemaat yang buta. Bahkan mereka jemaat yang bertelanjang. Ya, saudara. Manusia melihat apa yang ada di depan mata. Tetapi Tuhan menyelidik sampai kedalaman batin. Tuhan mengetahui segala perkara. Tidak ada satupun makhluk yang tersamar pada pemandangan mata Tuhan, kata Ibrani pasal 4 ayat 13. Coba kita lihat firman Tuhan itu. Ibrani 4 ayat 13. Ya. Maka tiada suatu makhluk pun yang tersamar kepadanya. Tidak ada satu makhluk yang tersamar, tersembunyi di hadapan Allah. Melainkan nyata dan terbuka, Ya. segala sesuatu kepada pemandangan Allah yang harus kita memberi jawab kepadanya. Ya. Jemaat Laodikia mereka berkata, aku kaya, aku telah memperkayakan diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi sebaliknya saya katakan tadi, di hadapan Tuhan mereka adalah jemaat yang melarat, miskin, telanjang, dan buta. Miskin, melarat di hadapan Tuhan ini bukan berbicara hal materi, saudara-saudara. Ya.
tetapi berbicara tentang hal-hal rohani. Kenapa? Karena jemaat Laodikia merasa sudah puas secara materi sehingga mereka kehilangan gairah spiritual mereka. Kehilangan gairah rohani mereka kepada Tuhan. Mereka telah dibutakan dengan harta dunia, telah dibutakan dengan segala kemanisan-kemanisan duniawi. Bahkan mereka mulai mengukur keberhasilan pelayanan, kehidupan mereka dari sudut pandang materi. Ya. Berkat, kekayaan, kesejahteraan, kemakmuran, itu adalah tanda bagi jemaat Laodikia bahwa mereka sukses di hadapan Tuhan. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan. Jika tolak ukur kita, jika tolak ukur perkenanan Tuhan adalah kekayaan materi dan tubuh yang selalu sehat, maka rasul-rasul yang miskin, yang mati martir, mereka adalah orang-orang yang paling dikutuk Tuhan. Ya. Kalau ukuran perkenanan Tuhan itu soal kekayaan materi, saudara-saudara. Ya. Berarti rasul-rasul itu dikutuk Tuhan. Ya. Nah, ini menjadi nasihat bagi saya dan saudara. Karena keadaan 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, keadaan 7 jemaat di dalam kitab Wahyu adalah klise atau keadaan, gambaran keadaan gereja yang ada di akhir zaman. Gereja itu bukan berbicara merek saja, saudara-saudara. Tetapi gereja itu berbicara sidang jemaat. Gereja berbicara tentang pribadi saya dan saudara. Di dalam berbagai macam denominasi gereja ada yang tipenya seperti Efesus. Ada yang tipenya seperti Laodikia. Ada tipenya seperti Smyrna. Bahkan di dalam satu perhimpunan jemaat ada jemaat bertipe Laodikia, ada jemaat bertipe Efesus, ada jemaat yang bertipe Smyrna dan lain sebagainya, saudara-saudara. Ya. Makanya 7 nasihat kepada 7 jemaat ini itu adalah nasihat juga kepada kita. Makanya firman Tuhan berkata, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar, saudara-saudara. Ya. Firman Allah katakan di dalam Roma pasal 15 ayat yang keempat. Bantu saya baca di dalam Alkitab terjemahan baru. Ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Iya. Kata firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang telah tertulis dahulu itu tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang teguh pada pengharapan dan ketekunan, bahkan penghiburan di dalam kitab suci. Ya. Jadi nasihat kepada 7 jemaat Asia Kecil ini juga menjadi nasihat bagi kita, bagi gereja Tuhan, bagi gereja-gereja yang ada di akhir zaman. Karena ternyata bagi kebanyakan orang kekayaan itu seringkali membutakan, saudara-saudara. Ya. Kekayaan seringkali membuat kita jatuh dalam kesombongan. Kekayaan seringkali membuat kita merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ya. Ketika segala sesuatu terpenuhi, ketika segala sesuatu tercukupi, saudara-saudara. Bahkan bukan cuma itu, melimpah-limpah, kita merasa kita tidak butuh Tuhan lagi. Makanya apa yang Salomo katakan di dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-8 sampai 9, Salomo bilang apa? Jauhkanlah daripadaku Tuhan kecurangan dan kebohongan. Jangan biarkan aku menjadi miskin atau kaya. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Makanya Tuhan pun katakan, nikmatilah rezekimu secukupnya. Ya. Karena kalau kita kenyang, ya. Coba baca itu firman. Ya. Pakai mic, tolong pakai mic. Yang punya mic pakai. Soalnya saya Amsal pakai live. 30 ayat yang ke-8. Ya.
Jauhkanlah kiranya daripadaku segala sia-sia dan bohong. Jangan apalah berikan daku kepapaan atau kekayaan, Ya. melainkan peliharakanlah aku dengan rezeki yang cukup. Pelihara aku dengan rezeki yang cukup, kata Tuhan. Kata apa? Agur bin Yakai. Terus. Namun jangan dengan mewahku aku menyangkal akan dikau sambil Supaya kalau kataku, aku kenyang, aku tidak menyangkal engkau. siapakah Tuhan itu? Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau jangan dari sebab kepapaanku Jangan kalau aku miskin, aku mulai mencuri aku mulai mencuri dan menghujat akan dan nama menghujat Allah. nama Allah. Ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan orang berdoa minta kaya, saudara-saudara. Tapi minta Tuhan cukupkan apa yang kita perlukan, makan, minum, dan pakai. Karena segala kemanisan-kemanisan dunia yang kita nikmati, hal-hal itulah yang seringkali membuat kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita tidak tahu kelola berkat Tuhan, itu seringkali membuat kita tinggalkan Tuhan. Ketika kita hidup ada dalam zona nyaman, ketika semua terjamin, saya katakan tadi, itulah yang membuat kita seringkali tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam hidup kita. Bahkan ketika semua keadaan dalam keadaan terkendali, kebanyakan dari kita akan menunda-nunda waktu untuk taat kepada Tuhan. Ya. Hati-hati dengan keadaan ini Bapak Ibu Saudara. Inilah kemanisan-kemanisan dunia yang seringkali membuat kita nyaman, sehingga akan membuat rohani kita menjadi suam-suam kuku di hadapan Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai 17 bilang apa? Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Karena kalau kamu mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalam engkau. Segala yang ada di dalam dunia itu keinginan mata, keinginan tubuh, hidup dengan kesombongan atau keangkuhan hidup. Itu bukan berasal daripada Bapa, tetapi berasal daripada dunia. Dan kata firman Tuhan, dunia ini kan lenyap bersama dengan orang-orang yang mengamalkan keinginan-keinginannya. Tetapi orang yang hidup di dalam Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai berkat yang ada di tanganmu mengambil apa yang ada di dalam hatimu. Berkat materi yang kita terima, semua itu cuma sementara. Tujuannya apa? Supaya kita pakai semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Amsal pasal 3 ayat 9 bilang apa? Muliakanlah Allah dengan hartamu. Muliakanlah Allah dengan hasil pertamamu. Muliakanlah Allah dengan penghasilanmu. Artinya berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Karena kalau orang miskin uang tidak apa-apa. Kalau orang miskin harta tidak apa-apa. Tuhan kan katakan di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-15 firman Tuhan bilang, hidup seseorang bukan bergantung dari kelebihan harta. Ya. Orang lihat apa yang terjadi kepada jemaat Laodikia. Dari 7 jemaat Asia kecil, mereka adalah jemaat yang paling miskin, saudara-saudara. Ya. Tetapi apa yang Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 3 yang ke-8? Tuhan bilang kekuatanmu tidak seberapa. Tapi kamu adalah jemaat yang menurut firmanku. Mereka tidak menyangkal. Makanya ada janji di ayat yang ke-10. Coba kita baca itu. Kepada jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat yang ke-10. Ya. Maka oleh sebab engkau sudah memeliharakan pengajaranku, Engkau memeliharakan firmanku, engkau memeliharakan pengajaranku. dari hal sabar itu, Ya. aku pun akan memeliharakan engkau daripada masa pencobaan yang akan datang ke atas segala isi dunia, supaya mencoba segala orang yang duduk di bumi. Iya. Jadi jemaat bertipe seperti Philadelphia, kata firman Tuhan, mereka akan dilindungi daripada hari pencobaan. Kapan hari pencobaan itu? Meterai ke-7. Kapan meterai ke-7? Zaman antikris, saudara-saudara. Ya. Makanya tidak apa-apa kita miskin materi. Tidak apa-apa kita tidak punya kekayaan, hidup bersahaja.
Asal jangan sampai kita miskin secara rohani, saudara-saudara. Jangan sampai kita miskin iman. Jangan sampai kita miskin kasih dan ketulusan. Jangan sampai kita miskin pelayanan. Tiap mau suruh pelayanan selalu tolak, selalu tolak. Itu miskin pelayanan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Jangan sampai kita miskin pengorbanan. Jangan sampai kita miskin waktu. Kita miskin kasih karunia, itu betul-betul miskin di hadapan Tuhan. Ya. Jika hal-hal itu terjadi kepada saya dan saudara, itu adalah kemiskinan sesungguhnya di hadapan Tuhan. Sama seperti kondisi jemaat Laodikia. Ya. Berkat itu, saudara-saudara, itu yang kita terima itu cuma fasilitas. Ya. Fasilitas yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan untuk apa? Untuk mempermudah kita membangun hubungan, membangun relasi, serta keintiman kita dengan Tuhan. Rumah yang Tuhan berikan agar kita punya tempat bernaung. Tapi apakah rumahmu menjamin keselamatanmu? Enggak, saudara-saudara. Kendaraan yang Tuhan berikan itu untuk mempermudah aktivitas kita. Apakah karena kau punya kendaraan yang lebih mahal daripada kendaraan lainnya, engkau lebih gampang masuk surga? Enggak, saudara-saudara. Ya. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita itu lewat pekerjaan itu Tuhan memberikan rezeki untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Makanan dan kesehatan yang Tuhan berikan tiap-tiap hari untuk menopang hidup saya dan saudara. Semua itu, saudara, hanya fasilitas yang Tuhan sediakan agar gampang kita mencari Tuhan. Lebih mudah kita mencari Tuhan. Lebih dalam keintiman kita dengan Tuhan. Itu cuma fasilitas. Tetapi bukan berarti kalau semua itu tidak ada, kemudian hubungan kita dengan Tuhan akan terputus. Saya lihat perjalanan Rasul Paulus di Turki, saudara-saudara. Itu 7 jemaat Asia kecil itu. Perjalanannya jauh-jauh, saudara-saudara. Ya. Itu Petrus dia ke Pontus, Kapadokia, itu jauh-jauh, saudara-saudara. Kalau pakai bis bisa sampai 10 jam. Ya. Tetapi itu tidak menghalangi hubungan mereka dengan Tuhan. Makanya saya katakan tadi, itu berkat itu cuman cara Tuhan untuk mempermudah kita membangun hubungan relasi dengan Tuhan. Mempermudah kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu semua cuma fasilitas, ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan fokus kepada pemberiannya. Fokuslah kepada siapa pemberi itu. Firman Allah bilang, cari dahulu kerajaan Allah, beserta kebenarannya semua Tuhan tambahkan. Coba baca dulu Pengkhotbah 3 ayat 13 dan Pengkhotbah 5 ayat 18. Sebagai lagi bahwa seorang manusia makan minum dan merasai kebaikan daripada segala usahanya, maka ia itu juga karunia Allah adanya. Pengkhotbah 5 ayat 14. Seperti dengan telanjangnya orang telah keluar dari dalam rahim ibunya, demikian pun orang kembali akan pergi seperti datangnya juga daripada segala perolehan usahanya. Tidak akan dibawa sertanya sebanyak yang terbawa dalam genggam. Kita bisa menikmati berkat Tuhan, itu karunia Allah. Ya. Dan itu pun Tuhan akan bawa saudara-saudara ketika orang mati. Karena ada orang yang berjuang keras, ada orang yang bekerja keras, tapi tidak bisa menikmati apa yang dia miliki. Kira-kira orang kerja-kerja kong punya banyak harta, kong sakit-sakit. Apa pasti bisa mau menikmati jerih lelah? Sekarang saudara, saya mau beri tawaran kepada saudara. Kira-kira kalau malam ini datang tawaran kepada saudara, saudara hidup berkelimpahan, tapi saudara dipekerja tiap minggu 3 kali cuci darah. Hah? Mar berlimpah tuh hidup Kak Dian. Biar Jo. Morris. Ngana punya fasilitas, Ngana tinggal di istana. Tapi Ngana setiap minggu 3 kali cuci darah. Mau pilih mana? Dengan hidup yang seperti sekarang. Hah? Ya, saudara. Tapi berapa banyak orang yang sibuk dengan perkara-perkara duniawi, saudara-saudara. Mengabaikan kesehatan, mengabaikan waktu dengan Tuhan.
Akhirnya nanti secuci darah baru menyesal. Ya. Makanya bersyukurlah dengan keadaan kita hari ini. Ketika saudara masih bisa bangun pagi menikmati berkat Tuhan, bersyukurlah saudara-saudara. Karena banyak orang yang bangun pagi dia mesti memikirkan, aduh semua cuci darah lagi kita ini. Ya. Itu kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Itu tandanya Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk mencari Tuhan. Permuliakanlah Allah dengan kesehatanmu. Ya. Makanya apa yang Salomo katakan? Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Di puncak kejayaan takhta Israel, saudara-saudara, Raja Salomo sebagai manusia yang telah mengecap segala batas-batas pencapaian duniawi. Jika ada seorang manusia yang memiliki fasilitas penuh untuk menguji apakah dunia ini bisa memuaskan jiwa, Salomo DP orang, saudara-saudara. Ya, bukan Salomo Senduk. Ya, Salomo bin Daud. Ia menimbun harta yang tidak terhitung. Kata firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 21, perak itu tidak berharga pada zaman Salomo. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 pasal 9 ayat 27, bahwa perak itu disamaratakan dengan batu. Dia membangun proyek-proyek yang maha megah, saudara-saudara. Dia punya kebijaksanaan hikmat yang luar biasa. Salomo itu menyelami ilmu pengetahuan yang luar biasa, saudara-saudara. Sehingga kata firman Tuhan, di zamannya tidak ada seorang yang setara dengan Salomo. Dia menikmati segala bentuk kenikmatan dan kesenangan jasmani. Kata firman Tuhan 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3, dia punya 700 istri dan dia punya 300 selir. Ya. Segala macam kenikmatan jasmani dia sudah terima. Namun dari bibir orang yang terkaya, dari bibir orang yang terhikmat dalam sejarah, justru keluar kesimpulan yang mengguncangkan pikiran, mind blowing, di luar nalar, kesia-siaan belaka. Semuanya adalah kesia-siaan. Makanya saudara, kalau saudara kejar itu semua, Salomo sudah lebih dulu menikmati itu, saudara-saudara. Ya. Kalau hari ini ada yang mati-matian mengejar kekayaan kemewahan duniawi, kalau hari-hari ini ada yang mati-matian menimbun harta kekayaan, apa yang Raja Hikmat katakan? Jika engkau berakal, tinggalkanlah itu. Amsal 23 ayat 4. Coba kita baca firman Tuhan. Janganlah engkau berlelah hendak menjadi kaya. Oh, jangan engkau berlelah menjadi kaya. Jika kiranya engkau berakal, Kalau engkau berakal, maka tinggalkanlah akal tinggalkan itu. Justru Salomo menawarkan lewat Amsal, di dalam Amsal 30 tadi, Amsalnya saudara-saudara, lewat syairnya, peliharakanlah aku dengan rezeki yang cukup. Ya. Makanya jangan merasa bangga dengan harta yang banyak, saudara-saudara. Itu tidak akan menjamin engkau masuk surga. Alkitab seringkali mengingatkan kita bahwa kalau kita bersandar pada stabilitas dunia, saudara-saudara, itu adalah kesia-siaan. Karena segala sesuatu yang ada di bumi ini cuma sementara, toh. Alkitab memperingatkan agar manusia itu jangan berharap kepada kekayaan yang tidak menentu. Ada di suratan itu. Coba di 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Terjemahan baru boleh tolong. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 Ya. ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Nah, bukan cuma kepada orang yang ada di Efesus, bukan cuma kepada orang yang ada di Laodikia, tapi kepada semua orang kaya di seluruh dunia. Agar mereka jangan tinggi hati Jangan sombong.
Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu, Jangan berharap kepada sesuatu yang tidak tentu seperti apa? seperti kekayaan, Seperti kekayaan. melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya Tapi berharaplah kepada Allah yang di dalam kekayaannya. memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara masih bisa menikmati hari ini. Itu karena kekayaan Allah, saudara-saudara. Ya. Banyak orang yang bangun pagi tidak bisa menikmati itu semua, sekalipun dia berlimpah harta. Karena saya mau katakan kepada saudara, seberapa banyak harta yang kau miliki, tanpa Yesus kau bukan siapa-siapa. Ya. Kalau tidak ada Yesus, orang ini kasih yang song, saudara-saudara. Firman Tuhan bilang begini, Matius 16 ayat 26, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia tapi kalau engkau kehilangan nyawa? Apakah yang dapat menggantikan nyawamu itu? Karena sebagaimana kau telanjang keluar dari rahim, telanjang juga engkau akan kembali. Bahkan kalau engkau menimbun harta pun pada hari kemurkaan, kata Amsal pasal yang ke-11 ayat 4, harta benda tidak berguna, saudara-saudara. Kita harus berkaca dengan kejadian-kejadian yang terjadi sebelumnya. Tahun 2018, apa tahun 2019 itu, atau 2017. Saudara lihat likuifaksi yang terjadi di Poso, saudara-saudara. Ya, Palu ya maksud saya, Palu. Satu kampung tenggelam. Ditaksir berapa triliun kerugiannya, saudara-saudara. Kira-kira kalau orang jadi seperti apa yang terjadi di gempa Filipina, saudara lihat tuh gempa Filipina ada jadi bagaimana? Kira-kira kalau orang jadi, orang cuma jadi terima dia sisa. Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Kira-kira kalau dia pusat gempa itu ada di Manado, saudara-saudara. Semua rata tanah. Apa yang kau mau banggakan daripada harta benda? Makanya firman Tuhan bilang, harta benda tidak berguna pada masa tua. Ya. Saya ingat ayat di Saka Sefanya. Coba kita buka Sefanya. Pasalnya yang ke-1. Ayat 18. Sefanya 1 ayat 18. Ya. Baik emasnya, baik peraknya, tiada dapat meluputkan mereka itu daripada hari kehangatan murka Tuhan, melainkan oleh api gairahnya akan dimakan habis akan seluruh tanah ini, karena diadakannya kelak kesudahan, bahkan kesudahan yang segera pada segala orang penduduk tanah ini. Ya, saudara lihat. Baik emasnya, baik peraknya, tidak dapat meluputkan mereka pada hari kehangatan murka Tuhan. Ayat itu sangat sinkron dengan perkataan Salomo bahwa pada hari kemurkaan harta benda tidak berguna. Tetapi yang melepaskan kita adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman adalah kebenaran. Perkataan Allah itu adalah kebenaran. Sebab itu saudara, nasihat ini pun bukan hanya datang kepada jemaat Laodikia, tapi datang kepada kita juga. Mari kita kejar harta yang tidak akan binasa. Yesus itu adalah harta yang tidak ternilai yang kita miliki, saudara-saudara. Ya. Hanya Dia jalan, hanya Dia kebenaran, hanya Dia kehidupan yang akan membawa kita sampai kepada kehidupan kekal. Saudara, harga keselamatan itu jauh lebih besar, jauh lebih mahal daripada dunia ini. Keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan kelimpahan jasmani, saudara-saudara. Di dalam Matius pasal 14, ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46, di situ mencatat sebuah perumpamaan yang mengajarkan kepada kita bahwa nilai kerajaan Allah tidak akan pernah sebanding dengan semua prestasi dan semua pencapaian kita di dalam dunia. Coba baca judulnya dan DP ayat itu. Terjemahan baru boleh. Matius 13 44 sampai 46. Matius 13 ayat 44.
terjemahan lama. Ya. Adapun kerajaan surga itu seumpama mata benda yang tersembunyi di dalam tanah, Ya. yang didapati oleh orang, lalu disembunyikannya pula, maka sebab sukacitanya pergilah ia menjualkan segala sesuatu yang ada padanya, lalu dibelinya tanah itu. Dan lagi kerajaan surga itu seumpama seorang saudagar yang mencari mutiara yang elok. Apabila didapatinya sebiji mutiara yang mahal harganya, pergilah ia menjualkan segala sesuatu yang ada padanya, lalu dibelinya mutiara Iya. itu. Saudara, perumpamaan tentang harta, mata benda atau harta yang tersembunyi atau harta yang terpendam, dan tentang mutiara yang elok ini atau mutiara yang berharga kalau Alkitab terjemahan baru katakan. Kedua orang di dalam perumpamaan ini, saudara, ketika kita sudah dengar tadi, baik si penemu harta di ladang, baik si pedagang mutiara, mereka melakukan tindakan yang sama persis, saudara-saudara. Ya, mereka pergi menjual seluruh milik mereka, lalu membeli harta atau mutiara itu. Kalau orang bedah lebih dalam apa yang dimaksud Tuhan, ada dua pengertian besar yang sedang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara lewat perumpamaan ini. Pertama, tentang nilai kerajaan Allah itu sendiri, yaitu nilai keselamatan kita. Kata menjual seluruh miliknya ini menunjukkan bahwa saudara, kerajaan Allah itu tidak bisa dimiliki dengan cara bacicil. Beda kalau orang ambil oto, ambil rumah, silakan saudara kredit. Ya. Tapi untuk kerajaan Allah tidak bisa dengan menyicil, saudara. Atau menjadikan kerajaan Allah itu hanya sekedar hobi sampingan 1 minggu 1 kali. Ya. Karena semua nilai pencapaian kita di dalam dunia ini tidak ada artinya dengan nilai kerajaan Allah. Ya. Tidak ada artinya dibandingkan dengan hidup yang kekal di sorga. Kawin sebagai tentara biar dia mesti jamin DP gaji seumur hidup, tidak bisa membeli kerajaan Allah. Ya. Makanya Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara, jangan pernah tukar kerajaan Allah dengan hal-hal materi dunia yang fana. Orang Israel melakukan itu. Yeremia pasal 2 ayat yang ke-11, Israel menukar kemuliaan mereka, ya, menukar Allah dengan Allah berhala, ya. Menukar kemuliaan mereka dengan sesuatu yang tidak berguna. Itu hal pertama yang Tuhan ajarkan lewat perumpamaan ini. Dan hal yang kedua yang Tuhan ajarkan dalam perumpamaan ini, saudara-saudara, bersukacita sekalipun dalam posisi pada waktu itu mereka kehilangan. Makanya firman bilang begini, kalau terjemahan baru bilang begini, karena sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya. Orang yang menemukan harta yang terpendam, orang yang menemukan mutiara yang elok ini tidak merasa rugi, tidak merasa terpaksa saat melepaskan semua miliknya. Ia tidak mengeluh. Aduh, sayang tapi rumah, sayang tapi aset kita sejual. Kenapa? Karena apa yang dia dapatkan jauh lebih besar dari apa yang dia lepaskan, saudara-saudara. Ya. Saudara, untuk masuk kerajaan Allah, engkau harus lewati pintu sempit. Tidak ada pintu lebar untuk masuk kerajaan Allah. Ya, Matius pasal 7 itu bilang. Ayat berapa? Matius 7 13 ya, coba baca. Matius 7 ayat yang ke-13. Masuklah kamu daripada pintu yang sempit, karena luaslah pintu dan lebarlah jalan yang membawa kepada kebinasaan, dan banyaklah orang yang masuk daripadanya. Ya. Lihat saudara-saudara, untuk masuk kerajaan Allah tidak gampang. Ya. Kita harus jadi seperti si penemu harta ini dan si penemu mutiara. Mereka tidak ragu melepaskan apa yang mereka punya, karena yang mereka terima jauh lebih besar.
Bapak Ibu Saudara, ketika kita benar-benar mengalami perjumpaan, ketika kita benar-benar mengalami pengalaman yang indah manis dengan Tuhan, bahkan kita memahami betapa besar arti daripada keselamatan, itu bukan cuma sekedar selamat tetapi menjadi pengantin-pengantin Kristus. Untuk melepaskan itu ego, melepaskan itu ambisi, melepaskan itu perkara-perkara duniawi, itu bukan beban, saudara-saudara, ya. Melainkan itu sukacita. Karena firman Tuhan bilang itu tadi, apa guna kau memiliki seentero dunia tapi kau binasa. Karena memang untuk ikut Kristus, Galatia 5 ayat 24, baca firman Tuhan, Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 Ayat 24. Tetapi segala orang yang milik Kristus Yesus itu Ya. sudah menyalibkan hawa nafsunya dengan segala cita-cita dan keinginannya. Ya. Orang yang milik Yesus Kristus itu sudah menyalipkan segala hawa nafsu dan cita-citanya. Prestasi dunia, baik itu berupa fasilitas atau mungkin itu juga tanggung jawab, entahkah rumah, kendaraan, pekerjaan dan lain sebagainya, itu baik, saudara-saudara. Saya tidak berkata itu buruk ya, saudara-saudara. Itu baik, kita butuh itu. Tetapi begitu kita menjadikan itu semua sebagai fondasi hidup atau identitas utama kita, itu tandanya apa? Kita sementara menukar mutiara yang kekal dengan kerikil yang fana, saudara-saudara. Alkitab memang seringkali menggambarkan keadaan dunia yang orang lihat kelam. Alkitab selalu menggambarkan demikian. Ya, 2 Timotius 3, perhatikan bahwa pada akhir zaman akan datang satu masa yang sukar. Tujuannya bukan untuk membuat saya dan saudara putus asa. Tujuannya bukan untuk membuat saya dan saudara bermalas-malasan. Tetapi tujuan daripada itu semua untuk menggeser fokus, menggeser perhatian kita bukan kepada perkara jasmani tetapi kepada perkara rohani. Tetapi bukan berarti perkara jasmani kita tidak perlu, saudara-saudara. Silakan saudara kerja, silakan saudara mencari. Tapi ingat, engkau pun dituntut Tuhan bukan hanya jadi seperti Marta, tapi jadi seperti Maria yang selalu duduk di kaki Yesus. Waktu kerja silakan saudara kerja, ya. Waktu ibadah jangan pikir kerja, datanglah kepada Tuhan untuk beribadah. Jangan jadi seperti jemaat Laodikia. Ya. Kita disuruh Tuhan supaya kita himpun harta sorgawi. Artinya apa? Investasi yang paling benar, investasi yang paling sukses adalah ketika saudara investasi di sorga. Saudara investasi emas, hari ini emas turun. Saudara investasi dolar, hari ini dolar turun, saudara. Ya. Keadaan dunia tidak menentu. Saudara mau invest di rupiah, apalagi? Saudara mau invest di tanah, susah mau cair. Tapi kalau saudara investasi di sorga, firman Tuhan bilang, firman tidak pernah salah, saudara. Matius pasalnya yang ke-6 ayat 19-21. Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Karena harta di bumi akan dirusak oleh gegat dan karat. Pencuri dapat mencurinya. Tetapi kumpulkanlah harta di sorga. Ya, di mana gegat dan karat tidak akan merusaknya. Bahkan pencuri tidak dapat mencurinya. Karena Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Keadaan gagal fokus inilah yang menjadi masalah di jemaat Laodikia. Fokus mereka bukan kepada Tuhan lagi. Fokus mereka bukan kepada perkara-perkara sorgawi. Tetapi fokus mereka mulai jadi kepada perkara-perkara duniawi. Mereka hanya melihat materi-materi yang sementara. Mereka hanya melihat perkara-perkara di bumi. Akhirnya mereka menjadi perempuan yang bungkuk 18 tahun. Ya. Inilah yang membuat jemaat menjadi suam-suam kuku. Jangan kita pun jadi demikian, saudara-saudara. Silakan saudara kerja, penuhi kebutuhan pokok, enggak apa-apa. Bahkan pengkhotbah bilang, apa yang dijumpai tanganmu untuk kau kerjakan, kerjakanlah itu sungguh-sungguh. Entahkah kau seorang insinyur, seorang arsitek,
seorang pedagang, engkau pun seorang hamba Tuhan. Kerjakanlah semua pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Saya mau katakan kepada saudara bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada pekerjaan lainnya. Bukan berarti saya sebagai seorang gembala lebih mulia pekerjaan saya daripada pekerjaan saudara. Kalau orang lakukan semua karena Tuhan, Tuhan pasti berkati saudara. Makanya jangan jadikan hamba Tuhan itu jadi tanpa lari. Sampai artis-artis sekarang sudah laku di artis, dong lari jadi pendeta. Nah, ada pekerjaan yang lebih mulia daripada pekerjaan lainnya. Mau sekuler, asal itu yang pekerjaan halal, no. Makanya kerja sungguh-sungguh. Karena hati-hati kalau orang lain terlalu fokus di perkara-perkara itu, orang jadi suam-suam kuku. Tetapi kata firman Tuhan, karena Tuhan mengasihi jemaat ini, maka Tuhan menasihati mereka, menegur supaya mereka bertobat. Makanya Tuhan bilang di ayat 19, seberapa banyak orang yang kukasihi, aku tegur dan aku hajar. Sebab itu berusahalah serta bertobat. Tuhan ungkapkan saudara, ada 3 kekayaan daripada jemaat Laodikia. Mereka memiliki banyak emas. Mereka memiliki banyak pakaian wol. Dan mereka memiliki banyak bahan-bahan kecantikan. Terlebih itu salep mata, saudara-saudara. Ya. Makanya Tuhan menasihati mereka, jangan bermegah dengan kekayaanmu. Tapi Tuhan bilang apa? Belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan dengan api. Agar engkau menjadi kaya. Yang dalam pengertian rohaninya, saudara-saudara, itu berbicara tentang, emas itu berbicara tentang firman Tuhan. Karena Mazmur 19 ayat 9 sampai ayat 11, firman Tuhan itu lebih utama daripada emas halus. Dan firman Tuhan katakan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus itu diam di dalam dirimu dengan segala kekayaannya. Ya. Jadi ternyata firman itu memberi engkau kekayaan. Bukan kekayaan jasmani, tapi kekayaan rohani, saudara-saudara. Ya. Dan juga apa yang Tuhan tawarkan kedua, karena jemaat Laodikia ini punya pakaian wol, Tuhan bilang engkau itu bertelanjang. Makanya Tuhan bilang ke mereka, beli juga kepadaku pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu. Pakaian putih itu berbicara tentang pakaian pengantin, saudara-saudara. Apa itu? Karunia Roh Kudus. Coba baca dulu. Wahyu 19 7 sampai 8. Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Dalam terjemahan baru. Ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, Ya. dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus, Ya. yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Jadi Tuhan katakan diberikan pakaian lenan halus yang berkilau. Itu berbicara tentang pakaian pengantin. Ada perhiasannya, itu berbicara tentang buah-buah Roh Kudus, saudara. Itu harus menghiasi gereja Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak kelihatan kita di hadapan Tuhan bertelanjang. Makanya yang punya karunia-karunia, pakai itu. Supaya engkau tidak kelihatan telanjang di hadapan Tuhan. Dan hal yang ketiga yang Tuhan tawarkan kepada jemaat ini, belilah kepadaku minyak. Atau celak mencelak. Itu celak mencelak itu, saudara, kalau perempuan, saya lihat di kamus besar bahasa Indonesia, celak mencelak itu seperti apa tuh? Cila, ya betul, seperti eyeliner. Jadi dapat lihat tuh mata jadi lebih besar. Ada kan begitu toh, ibu-ibu biasa kalau toh suka mata dapat lihat lebih besar, lebih buka lebar, berbinar ya. Pakai tuh perhiasan-perhiasan mata ya. Nah, iya. Pakai itu perhiasan mata. Itu kalau terjemahan baru katakan minyak. Tapi kalau terjemahan lama bilang celak mencelak. Lebih tepat itu
celak mencelak, saudara-saudara. Itu berbicara tentang perhiasan. Ya. Berbicara tentang itu apa tuh? Make up yang baking bagus tuh, mata kelihatan bagus, saudara-saudara. Ya. Itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Supaya kita boleh kembali melihat perkara-perkara rohani. Jangan lagi kita hanya melihat perkara-perkara jasmani, sebatas pandangan-pandangan jasmani saja. Sebab itu, kata celak mencelak itu Tuhan bilang harus engkau pakai, harus engkau beli daripadaku. Untuk melumas matamu, untuk membersihkan pandanganmu. Ya. Inilah harta yang benar, saudara-saudara. Inilah kekayaan rohani yang harus dimiliki oleh jemaat Laodikia, bahkan dimiliki oleh saya dan saudara. Inilah kata Petrus di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Ini adalah harta yang tidak akan binasa, yang tidak akan cemar, yang tidak akan layu, yang tersimpan di sorga bagi saya dan saudara. Ya. Nasihat ini datang kepada kita Bapak Ibu. Kejarlah perkara-perkara rohani tentang keselamatan jiwa. Ya. Makanya Tuhan bilang barang siapa yang barang siapa yang kukasihi, aku tegur, aku hajar. Relakanlah hatimu untuk bertobat. Lihat, aku berdiri di muka pintumu, pintu hatimu hari ini. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ada satu janji yang Tuhan berikan kepada jemaat Laodikia, dan janji itu pun datang kepada kita hari ini. Kalau kita menang, ya, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Dan saudara, kalaupun kita menang daripada segala kemanisan duniawi, maka janji Allah itu kita akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Ya, sebab itu jaga imanmu, jaga rohanimu, jangan sampai suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati setiap firman Tuhan. Terima kasih yang sudah menonton. Banyak yang menonton, saudara-saudara. Jadi kenapa saya sering live? Karena banyak yang diberkati lewat pelayanan khotbah. Ya. Karena itu salah satu target kita. Pergi beritakanlah Injil kepada sekalian makhluk. Toh, bagaimana orang beritakan ini kalau cuma orang konsumsi? Wahai kamu yang berdiam di Sion. Toh, makanya saudara kalau punya media sosial, gereja diberikan fasilitas supaya saudara pakai itu. Toh, silakan saudara kalau mau khotbah, silakan saudara live. Saya lebih suka live